sore teman-teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku belum mulai tapi udah ada yang komen. Oke, nggak apa-apa. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik, sudah ada yang nanya ya untuk Bekasi Bandung berapa kak? Semoga PJ terus berjaya. Oke teman-teman, sebentar ya. Tes suara, mohon maaf, jelas nggak? Boleh di komen dulu. Sudah, oke, terima kasih. Halo teman-teman, selamat sore, gimana kabarnya? Kalau ada yang mau ditanya seputar Prima Jasa, boleh langsung di komen aja ya. Baik, sudah ada yang nanya Bekasi Bandung berapa kak? Oke, Bekasi Bandung untuk yang ekonomi 42.000, untuk yang asa eksekutifnya 70.000 ya. Kalau ada yang mau ditanyain seputar Prima Jasa sebelum kita masuk acara hari ini, boleh di komen dulu aja. Ekonomi Bandung Bekasi 42.000, untuk yang asa eksekutifnya 70.000. Oke, jelas kak, terima kasih. Selamat sore, terima kasih yang sudah gabung. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh di komen aja ya. Oke kak, terima kasih kak, sama-sama. Kalau PJ bisa bawa motor nggak kak? Oke baik, mohon maaf ya. Untuk Prima Jasa tidak melayani angkutan kendaraan. Mohon maaf ya kak. Halo, selamat sore. Suta Bogor kapan buka? Mohon maaf, untuk saat ini kita belum ada rencana untuk buka rute. Belum ada informasi lebih lanjut ya, lebih tepatnya. Untuk Bandara Suta sudah pasti melayani rute Bandung. Halo teman-teman, selamat sore. Tasik Bandung berapa? Kakak mohon maaf, tidak ada rute Tasik ke Bandung. Tasik, Bandung, dan Garut melayani rute Jakarta dan Bekasi. Kalau dari Tasik Malaya ke Bandung lebih panjangnya tidak ada ya, mohon maaf. Soalnya ada beberapa yang nanya dari Tasik ke Bandung, Bandungnya dari Lewi Panjang, tidak ada, mohon maaf ya. Halo Kak Fitri, halo, selamat sore. Halo teman-teman, selamat sore. Ada yang nanya, Tasik Bekasi berapa? Oke, sebentar ya. Tasik Bekasi AC ekonomi 82.000, untuk yang AC bisnisnya 85.000. Oke teman-teman, sebentar lagi kita memasuki ke acaranya. Boleh di absen dulu nggak? Udah pada stay tune belum hari ini? Nanti di jam 16.00 kita mulai ya. Jadi hari ini kita mau live ngopi bareng acaranya bersama Bapak Manajer Pengendali Lapangan dan Keamanan. Oke. Boleh di absen dulu kalau udah pada stay tune hari ini. Nanti kita mulai di 16.00. Absen dari rute P33 Bekasi, Cirebon, Ciledug. Terima kasih.
Kita mulai sebentar lagi. Boleh absen dulu nggak? Dari mana aja nih, udah pada join kah? Kita mulai sebentar lagi di 16.00, oke? Halo teman-teman, selamat sore. Kalau masih ada yang mau nanya boleh. Mohon maaf ya yang belum kebaca. Kalau mau tanya tarif sama jam awal akhir, bisa langsung aja di WhatsApp. Nanti balasannya otomatis untuk sementara ya. Jakarta Selatan hadir, baik, terima kasih kakak. Stay tune ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru hari ini. Kalau untuk jadwal keberangkatan rata-rata dari per 40 sampai 60 menit. Oke, buat yang nanya tarif yang tadi komen belum saya jawab, bisa langsung aja di WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya ada di bio Instagram. Untuk tarif jam awal akhir ya, semua rute ada. Baik, 15.57 kita mulai 3 menit lagi, oke. Tapi kalau ada yang mau tanya-tanya dulu di sini boleh, silahkan di komen. Masya Allah ada yang nanya, Kak Fitri Instagramnya apa kak? Di DM aja boleh. Boleh di DM aja. Bandung hadir, baik, terima kasih. Kita mulai sebentar lagi, jadi mohon stay tune ya. Oke, ini ada waktu minggu kemarin naik Prima Jasa dari Lui Panjang Jakarta, supir dan kenek merokok padahal bis eksekutif ber-AC. Baik, untuk masalah pengaduan kakak bisa di DM dulu aja di WhatsApp ya, nanti pas ditangani, oke. Jangan lupa foto tiket sama nomor polisinya dicantumkan ya kak, terima kasih. Super eksekutif dari Tasik ke Cililitan terakhir jam berapa teh? Sebentar ya. Kalau untuk dari Tasik ke Cililitan sekitar jam 22.45, sekitar jam setengah 11 malam ya. Ada rencana bikin travel PJ nggak Tasik Ciledug Tangerang? Untuk travel shuttle sudah ada, tapi memang belum banyak, cuman baru dari rute Bandung Bandara Suta dan Bandung Cirebon. Oke, baik. Ini 1 menit lagi kita mulai acaranya sebentar lagi, oke. Jadi mohon stay tune ya, terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah stay di live hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama Bapak Manajer Pengendali Lapangan dan Keamanan. Oke, kita mulai sekarang ya, dilanjutkan dengan host kita hari ini. Silakan Bapak Teguh, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kak Fitri ya selaku MC acara hari ini. Oke, teman-teman, pertama-tama terima kasih yang sudah berkenan untuk hadir pada acara ngobrol ngopi bareng ya untuk sesi episode 5 hari ini kali gitu ya. Hari ini kita akan ngomongin soal pelayanan ala lapangan dan bahkan tamunya itu benar-benar tamu spesial. Kita akan ngobrol langsung dengan manajer pengendalian lapangan dan keamanan yaitu Bapak Muhammad Yasir. Nah, oleh karena itu tanpa berlama-lama kita langsung sambut aja kali ya. Selamat sore Bapak Yasir. Sore. Oke, Pak Yasir tadi gimana perjalanan ke sini? Lancar sebelumnya apa ngapain dulu gitu sebelum ke sini? Alhamdulillah lancar. Tadi janji jam 4 cuman ada keterlambatan 3 menit kayaknya. Oh, keterlambatan 3 menit.
tepat waktu ya. Oke nih, sebelum kita mulai nih Pak Yasir, mungkin ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Pak Yasir mungkin. Siap. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir sebagai manajer pengendali lapangan dan keamanan di perusahaan Prima Jasa Perdaya Raya Utama. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng atau ngopi bareng dan bisa menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan di ranah lapangan. Oke, nah bahasan hari ini cukup menarik nih Pak, mengingat ngomongin pelayanan di lapangan itu sebenarnya seru karena begini, Prima Jasa itu kan perusahaan transportasi ya Pak ya, dimana pasti pelayanan yang menjadi nilai jualnya seperti itu ya Pak ya. Bahkan Prima Jasa sendiri punya moto ekonomis, tepat waktu, aman. Nah, untuk mentranslate moto itu menjadi bentuk pelayanan sebenarnya di lapangan itu kan pasti nggak mudah, apalagi Pak Yasir sebagai MPLK membawahi checker, habis itu pengurus dan juga security. Nah, karena itu kan ranah yang sangat luas ya Pak ya, apalagi mereka semua langsung berhubungan dengan penumpang seperti itu. Nah, sebelum kita mulai pertanyaan awal, saya jadi penasaran nih Pak Yasir, memang apa sih bedanya pelayanan Prima Jasa dulu sebelum Pak Yasir akhirnya menjadi MPLK dengan sekarang itu seperti apa bedanya? Terima kasih. Kalau kita urut-urut sebenarnya ngomong pelayanan, kita melihat dari sisi perubahan kondisi sekarang ya. Oke. Itu salah satunya kan kita melihat ekonomi yang seperti ini, kita sangat ketat sekali bersaing. Salah satunya orang pasti memilih nyaman, murah, dan tepat waktu kan. Oke. Dan moto kita sangat mengena di para konsumen itu. Seandainya memang dari kita sendiri fokus dan konsisten untuk bisa menjalankan moto itu salah satunya. Kalau ngomong perbedaan, jelas sekali dengan adanya teknologi yang semakin maju, orang akan benar-benar dipandu sekarang itu. Kalau ngomong HP dulu kan kita belum bisa melihat kondisi di jalan macet atau tidak. Salah betul. satunya itu kan. Betul. Begitu sekarang kan kita melihat HP aja udah, yang akan saya lalui kondisinya macet. Itu kan diurungkan niatnya untuk naik. Salah satu seperti itu. Betul. Itu kan di faktor kenyamanan. Dia benar-benar tidak nyaman lah dengan kondisi macet atau itu salah satu kendala bahwa bedanya dulu dengan sekarang. Dulu kan mau nggak mau ya udah ke terminal ataupun lintasan yang akan dilalui Prima Jasa, sudah di situ dia nggak tahu di jalan macet atau tidak. Betul. Ya itu kan salah satu. Jadi dengan kondisi itu kita benar-benar harus bisa memberi efek nyaman benar-benar di layanan kita. Salah satunya ya dari SDM yang kita didik untuk di excellence service itu sendiri dan bisa melayani dengan baik si pelanggan itu salah satunya. Untuk selanjutnya bahwa kondisi sekarang juga bisa menjadi promosi yang benar-benar lebih luas lah ini HP itu. Oke. Ya kan? Betul. Jadi efek-efek kalau ngomong pelayanan sangat banyak sekali dari HP sendiri sudah yang dulunya harus pakai banner, harus pakai segala lah yang harus terwujud di pinggir jalan ditempeli atau di tapi sekarang enggak. Betul. Orang begitu buka HP itu udah tahu semuanya. Betul. Kemana rutenya, pelayanannya seperti apa. Betul. Nah, persiapan dari sekarang dari SDM itu sendiri memang harus benar-benar maksimal. Itu artinya. Kalau mau kita melayani dan kita akan jadi pemenang ya harus maksimal kita melayani penumpang itu. Oke. Karena penumpang sekarang kan saya punya uang, saya raja, saya memilih mana yang paling nyaman, mana yang paling aman dan mana yang paling tepat waktu itu yang saya pilih. Oke. Moda sekarang kan banyak sekali.
Betul. Iya kan? Betul. Tapi Prima Jasa menghadirkan dan bisa menjawab tantangan untuk hari ini. Itu salah satunya. Dan saya sebagai manajer lapangan terus berpikir ke depan bahwa perusahaan ini nggak jalan di tempat. Ke depan itu harus mempersiapkan orang-orang yang benar-benar punya loyalitas tinggi. Oke. Satu, kedua kemampuan, ketiga akhlak. Loyalitas, kemampuan, akhlak. Iya. Oke. Nah, Sekarang kalau cuma kemampuan dan loyalitas akhlaknya buruk, justru kan jadi bumerang kan? oh kenapa tuh Pak? Ya iyalah. Coba bayangin, orang seandainya pinter sekali, segala sesuatunya dia menguasai, tapi akhlaknya buruk, akan jadi apa perusahaan ini? Ya kan? Contoh akhlak buruk itu gimana tuh Pak? Nah, contoh, saya kasih contoh. Oke. Seorang karyawan mempunyai akhlak buruk, seandainya dia menjabat di posisi strategis di perusahaan ini, dia bisa paham sekali dengan kondisi perusahaan ini, bisa merusak, bisa memperbaiki. Terus seperti apa perusahaan ini? Tapi begitu akhlaknya baik, dia paling akan memperbaiki terus, bukan merusak. Oke. Itu salah satunya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk merusak. Nah, oke. Dan saya selalu berpikir bahwa dari sekarang harus memulai bahwa orang-orang yang akan duduk di tempat-tempat strategi di perusahaan ini harus orang yang baik. Karena kalau kita menurunkan orang baik, insya Allah usaha itu harus untung benar. Betul. Di samping itu, tapi harus ada orang yang benar-benar punya akhlak baik untuk merangkul, untuk mengangkat orang-orang yang benar-benar bisa mendapat kesempatan di posisi strategis di perusahaan ini. Tapi begitu kita cuman yang berpikir kondisinya orang-orang yang sepemikiran sama dia, pada akhirnya orang yang benar-benar punya kemampuan tidak akan terpilih. Oh, jadi jangan sampai cuma satu circle-nya dia Nah, aja. gitu. Oke. Cuma satu circle aja kan. Pada akhirnya orang-orang yang harusnya punya kesempatan dan punya kemampuan bagus kan tidak ada kesempatan akhirnya. Betul. Karena memang yang dipilih orang-orang yang satu circle sama dia. Oke. Itu salah satunya. Oke. Jadi saya sebagai manajer pengendali lapangan, dan saya alhamdulillah di bawah saya itu ada checker, ada pengurus, ada security. Betul. Kalau checker itu diibaratkan di negara ini kayak Akmil. Akmil. Iya, akademi militer. Oke. Saya ibaratkan seperti itu. Dari sekarang makanya saya sudah memulai, begitu awal saya diangkat menjadi MPL, saya sudah berpikir ke sana bahwa jabatan yang melekat, saya sewaktu-waktu pasti tergantikan dengan orang-orang yang lebih mampu, lebih muda, lebih energi, dan lebih punya motivasi. Makanya saya dari sekarang sudah memulai harus mempersiapkan orang-orang yang akan duduk di posisi-posisi strategis perusahaan ini supaya ke depan berjalan bahwa perusahaan ini bisa menjadi harapan semua karyawan. Betul. Dan karyawan itu punya kenyamanan. Itu salah satunya. Oke. Itu kalau misalnya tadi checker dianggap sebagai akmil. Iya. Nah terus itu gimana Pak? Bagaimana Bapak mempersiapkan keakmilannya itu untuk mereka siap sesuai dengan yang tadi Bapak minta, untuk berakhlak, untuk kemampuannya bagus dan sebagainya? Pertama-tama bahwa pimpinan itu harus memberi contoh. Bisa dicontoh dan memberi contoh. Salah satunya. Dan apa yang menjadi target kita atau apa yang menjadi cita-cita kita sebagai pimpinan, bahwa kita harus mengukir sejarah baik, bahwa orang-orang yang akan menduduki posisi besok itu akan berpikir saya dulu pernah punya pimpinan seperti ini, akan cerita dia. Oke. Pasti dia akan cerita, dia akan merasakan hasil dari dulu perekrutan orang-orang yang benar-benar memang pure, dia itu untuk kepentingan masyarakat banyak, berjalan dengan baik. Salah satunya itu karena bahwa kita ini bukan Superman tapi super tim. Tim. Ya, keinginan dia tuh
sampai perusahaan ini benar-benar ujungnya kita nggak tahu, bahwa perusahaan ini terus jalan terus dan melayani terus, dan perusahaan ini manfaat buat semuanya. Itu salah satu cita-citanya. Jadi kalau kita sekarang berpikir hari ini saja ngomong bagus nggak ada biayanya, ngomong jelek nggak ada biayanya, berbuat bagus nggak ada biayanya, berbuat jelek juga ada biayanya, sama-sama juga. Cuman efeknya di pribadi kita atau untuk orang lain harus kita pikirkan mulai saat ini. Efeknya seperti apa sih dari perilaku kita, dari contoh kita, itu salah satunya. Jadi saya berharap semua bahwa Ceker itu anak-anak muda yang energik, dan baru kemarin saya ngumpulin pengawas di, ya kalau ngomong dia dibekali untuk menjadi pemimpin, harus mempersiapkan benar-benar kondisi dia harus mampu melakukan yang terbaik, dan dia harus mampu dengan kondisi apapun dia bertahan dan bisa menjadi pemenang di setiap kompetisi di angkutan umum darat. Salah satunya. Oke. Berarti kalau saya simpulin gini, jadi strategi Bapak sebagai FPLK adalah Ceker sebagai Akmil harus bisa dari sekarang menjadi contoh gitu untuk berbuat baik seperti itu ya Pak. Sehingga nanti orang-orang terbaik ini yang selalu berbuat baik ini bisa membawa kebaikannya, dan dia akan terus bawa itu sampai ke tingkat yang paling atas begitu. Seperti itu. Oke. Karena kalau ngomong pekerjaan kan bahwa di lapangan itu sangat kompleks sekali ya. Betul. Apalagi model di lapangan yang seperti terminal lah, di situ yang datang itu bukan cuman dari kalangan menengah ke bawah, tapi menengah ke atas juga. Jadi kalau ngomong pelayanan juga, kita bisa melayani yang bawah, bisa melayani yang atas. Kenapa nggak dari sekarang kita persiapkan bahwa orang-orang yang sekarang di lapangan itu paham sekali cara melayani sebenarnya. Sebenarnya kan gini, kalau ngomong produk tuh sama produknya semuanya, iya kan? Sama produknya, semua pelayanan. Tiap PO produknya sama. Nah, sama. Tapi bagaimana cara menjualnya kan? Betul. Ya kan? Betul. Kalau ngomong mobil merek A lah gitu, salesnya seperti ini, ada yang pendek, anu, seperti itu kan? Di sana tuh ada beda lagi, di setiap showroom ada beda lagi, sama seperti itu. Tapi kita didik bagaimana cara kita menjual. Salah satunya ya dasarnya akhlak itu. Iya kan? Sekarang kalau ngomong excellent service-nya itu, kalau ngomong itu kan sebenarnya kan dasarnya akhlak kan, berbuat baik, tutur kata baik, ya kan, semuanya kan akhlak dasarnya itu sebenarnya. Nggak adalah kalau seandainya orang yang berlakunya buruk, kasar, bisa melayani orang dengan baik, enggak lah. Salah satunya itu. Jadi sangat tepat sekali sekarang pengelolaan SDM itu sangat dibutuhkan sekali, karena kita sudah tidak melihat lagi persaingan di fasilitas itu bisa dikatakan nomor sekian lah, tapi bagaimana kita cara menjual itu salah satunya. Jadi kita benar-benar paham keinginan penumpang itu seperti apa sih, itu salah satunya itu. Kalau kita terus berpikir cuman yuk kita bersaing di fasilitas, tidak akan ada habisnya. Betul. Iya kan? Betul. Produk baru datang lagi itu nggak ada habisnya. Tapi begitu kita bisa paham sekali cara pelayanan, cara melayani, dan kita adalah orang-orang yang benar-benar attitude-nya bagus dan mengakhlaknya bagus, saya yakin dia akan jadi pemenang kok. Yakin saya akan jadi pemenang. Tapi kalau seandainya attitude buruk, akhlak buruk, ya mau jadi pemenang gimana? Dari diri dia sendiri juga tidak bisa mengendalikan diri kan. Ngapain ngelayani orang, diri sendiri juga nggak bisa ngelayani diri kan? Betul. Iya kan? Betul. Apa ngelayani orang? Berarti kalau saya tangkap begini Pak, berarti Ceker itu bisa disebut melayani penumpang karena akhlak mereka yang membimbing untuk melayani lebih baik. Seperti itu. Nah, terus sebagai
manajer pengendalian lapangan itu gimana tuh Pak untuk membuat mereka tuh Sampai ke sana sebenarnya kan saya itu sudah bicara dari awal. Awalnya dari kita dulu. Contoh dulu. Oke. Contoh kita karena kita dilihat, karena kita diikuti, dan karena setiap bicara kita, setiap perilaku kita itu akan dinilai sama Tuhan kita. Salah satu itunya. Dan kita bisa menyampaikan, jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Salah satunya. Kita selalu berpikir bahwa anak-anak muda sekarang itu kalau dibanding dengan era-era dulu kan jauh, era-era yang tahun 80 beda sekali kan. Dia lebih kritis, informasinya dia lebih komplit, dan dia sendiri sekarang dia sudah berpikir bagaimana cara dia punya posisi. Dan sebenarnya gini, sulitnya karena memang kondisi sekarang itu anak-anak muda itu pengennya simpel ya, pengen simpel pengennya. Makanya contoh itu, akhlak itu, attitude itu benar-benar harus dihadirkan, harus disampaikan, harus dicontohkan, harus seperti itu. Makanya tadi yang disampaikan Pak Teguh itu benar, memang sulit lah sebenarnya. Tapi dengan terus continue, terus menyampaikan, terus memberi contoh, terus kita tanpa henti, dan dibarengi dengan memang perusahaan punya aturan yang seperti itu, insya Allah bisa itu bisa jalan. Jadi memang ada pendampingnya lah, bahwa cuman aturan saja sebenarnya itu kurang kalau tidak dibarengi dengan akhlak bagus, attitude bagus seperti itu sebenarnya. Jadi kurang lebih ada yang bilang kayak gini, misal ada aturan, yo semua orang harus rapi, tapi pemimpinnya kayak cuek gitu kan. Nanti kan akhirnya yang muda akan punya yang tadi Bapak bilang pemikiran simpel, ngapain diikutin, dia sendiri aja toh nggak ngelakuin begitu maksudnya gitu ya Pak. Oke. Dan saya benar-benar yakin bahwa ke depan, karena kalau setiap kita pertemuan juga orang-orang yang punya keinginan tinggi dari dari lapangan itu, dan dari sekarang sudah kita sampaikan kok bahwa lapangan itu kerjanya bukan cuma ngitung penumpang, bukan, tapi memang lapangan itu diharapkan dan dicalonkan menjadi orang-orang besar. Jadi dia punya harapan gitu, dia tidak dia kerja benar-benar maksimal itu punya harapan gitu. Dan setiap pertemuan saya sampaikan juga bahwa Anda itu adalah pengganti orang-orang yang sekarang duduk di depan ini. Betul. Jadi jangan bahwa Anda berpikir di lapangan terus betah di lapangan terus apa sih? Iya kan? Betul. Dia itu justru perusahaan ini sangat berharap sekali orang-orang lapangan itu besok, karena tantangan zaman, karena kondisi besok seperti apa kita nggak tahu kan temannya. Nah orang-orang ini besok akan menjawab semuanya, bahwa perusahaan ini bisa eksis, perusahaan ini bisa bersaing dengan hadirnya orang-orang yang dari lapangan yang dari sekarang kita persiapkan. Nah, saya jadi ini menarik nih Pak, soalnya gini. Tadi betul, memang faktanya di lapangan ada yang kata betah. Ya, dari lapangan. Gitu. Betul. Ya. Betah di lapangan. Bapak sebagai MPLK bagaimana tuh strategi agar mereka tuh punya harapan, punya drive, punya passion kayak oke, kita di lapangan itu punya tujuan nanti ke atas untuk berbenah, untuk memperbaiki semuanya, untuk menjadi lebih baik, itu apa? Bagaimana itu Pak? Salah satunya kita ada tindakan yang memang nyata ya. Jadi sebenarnya gini, perusahaan itu kalau cuman dasarnya cuman hukuman sama apresiasi itu nggak akan ini kan. Nah, cuman akhirnya berpikir bahwa kalau saya melakukan kesalahan saya dukung. Kalau saya berprestasi saya punya penghargaan. Cuman itu aja kan. Tapi begitu kita hadir bahwa penghargaan itu adalah bukan cuman nilai rupiah atau gimana. Penghargaan itu salah satunya kita bisa memberi efek persaingan di lapangan itu sendiri. Kita sekarang kan bikin kayak raport di lapangan itu. Jadi prestasi orang-orang ini akan dicatat di raport itu per 4 bulan
dia laporkan, kita nilai. Dan di situ pergantian dari ceker ke dandu itu cepat sekali kalau tidak berprestasi. Nah, salah satunya seperti itu, untuk menjawab bahwa apa yang dia bayangkan bahwa saya punya prestasi akan naik di level ke atas, itu tadi raport itu yang akan menjawab. Dari dandu juga cepat sekali naik ke pengawas kalau memang dia berprestasi dan dia memang punya potensi. Betul. Itu salah satunya. Jadi bukan cuman bicara bahwa harapannya seperti ini, perusahaan besok kamu akan jadi ini, bukan nih. Ini sekarang sudah berjalan seperti itu. Tadi malam saya sampai dari jam 11 siang sampai jam 7 tadi malam itu melihat raport-raport dari orang lapangan, sekalian memberi motivasi dan memberi harapan. Dan kita juga enggak semuanya orang-orang yang di lapangan itu seperti bisa menjadi harapan perusahaan, tapi setidaknya orang-orang yang memang kurang kita perbaiki, orang yang udah punya prestasi kita apresiasi, seperti itu. Dan hari ini sudah berlaku cepat sekali pergantian itu, salah satunya untuk membuktikan bahwa kita bukan ngomong saja, tapi ada action gitu. Oke, nah jadi penasaran Pak, coba mungkin apa sih prestasi di lapangan yang menurut Bapak tuh wah luar biasa ini untuk usaha ini cocok nih untuk naik dan rule karena ada prestasinya oke gitu, ada nggak apa kayak gimana contohnya? Ada. Jadi gini, di lapangan itu kalau mau melihat untuk penilaian orang petugas lapangan yang berprestasi, salah satunya ya orang-orang yang benar-benar dari kinerja ya. Kita melihat dari kinerja pertama. Yang kedua, aktif, dia itu masalah apapun dia itu peduli dan jeli. Iya, kan di lapangan tuh yang namanya awak habis itu kan tahu sendiri kan, harus diarahkan terus-terusan kan. Iya kan? Makanya dari petugas lapangan itu kalau melihat tiap raportnya itu menemukan apa-apa yang sampai sedetail juga ada tertulis. Salah satunya itu. Jadi penemuan kasus ini pakai nggak pakai sepatu, pakai jim, ada di lapangan itu ada semua kan. Betul. Nah, salah satunya itu kita lihat mana sih yang real di lapangan, dia benar-benar di tiap harinya, di tiap jamnya itu dia melihat kondisi lapangan seperti apa, satu itu. Kedua, dia bisa bercerita masalah analisa di lapangan seperti apa, biarpun checker juga bisa ngasih informasi dengan kondisi di lapangan, penumpang seperti ini, kondisinya seperti ini, harusnya seperti ini, dia seperti itu, bisa bercerita lah. Betul. Itu salah satunya kan poin-poin yang memang harus kita apresiasi untuk ini loh orang-orang yang punya pemikiran maju, orang-orang yang kritis, orang-orang yang benar-benar memang ingin perusahaan ini bagus, ingin perusahaan ini benar-benar bisa memberi pelayanan terbaik aja gitu. Itu salah satu. Jadi poin-poin tadi adalah salah satu bahwa wujud dari lapangan untuk memberi apresiasi checker untuk bisa naik ke level yang lebih tinggi, salah satunya ya tadi poin-poin tadi yang disampaikan. Cepat sekali lah perpindahan itu kalau seandainya di posisi pengawas memang harus diganti ya diganti, posisi dandu harus diganti dengan ceker-ceker yang dikatakan kalau ngomong seumur jagung, kita sudah tidak melihat seumur jagung, kita melihat sekarang prestasi, akhlak dan loyalitas tinggi, kita membutuhkan itu. Oke, jadi nggak ada istilah wah ini orang baru, orang lama nih gitu, belum pantas naik, itu udah nggak ada berarti sekarang. Nggak ada. Kita nggak ngeliat latar belakang dari mana, kita nggak ngeliat waktu, kita sekarang harus cepat membutuhkan orang-orang yang benar-benar memang dia bisa menjawab tantangan zaman. Oke, nah ini menarik. Berarti secara nggak langsung yang saya tangkap untuk memaksimalkan pelayanan kepada penumpang, salah satunya adalah bagaimana akhirnya checker sebagai tombak ya Pak ya, ujung tombak seperti itu diberikan strategi untuk bisa naik jabatan dengan cepat agar mereka punya harapan dan bekerja mengeluarkan yang terbaik. Salah satunya karena mereka mengeluarkan yang terbaik, mereka juga nanti melayaninya lebih baik. Ya, Oke. Selain itu ada lagi nggak Pak yang lain mungkin strategi Bapak untuk? Jadi contoh gini, telur. Oke.
telur itu kalau pecah dari dalam akan jadi anak. Oke. Berarti generasi ya. Betul. Tapi kalau pecah dari luar berarti akan jadi telur ceplok ya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, itu contoh gitu. Dari bawahan itu harus punya ide dari dalam biar membuahkan hasil-hasil ide-ide dia. Tapi kalau idenya dari pimpinan terus, akhirnya jadi telur ceplok. bener. Ya kan? Bener. Makanya saya itu justru berpikir mengelola SDM itu lebih penting daripada mengelola aset. Karena aset jadi itu karena SDM. Betul. Iya kan? Betul. Ya, makanya SDM dikelola. Kita beri contoh baik, kita bicara baik, hubungan baik dengan siapapun, itu salah satu mengelola SDM dengan baik. Karena apa? SDM itu punya harapan, SDM itu perlu dilindungi, SDM itu perlu dirangkul, SDM itu perlu diajak bicara. Benar. Ini menarik Pak. Saya tuh baru beres baca buku. Judulnya ini Pak, Start with Why. Ini karya Simon Sinek gitu kan. Tadi yang Bapak bilang soal SDM itu harus dirangkul tuh, ada cerita menarik begini di bukunya. Ada usaha transportasi udara Pak, namanya Southwest Airlines kayak gitu kan. Dia tuh mau membangun pesawat gitu kan ya, mau membangun transportasi udara jasa. Cuman masalahnya bagaimana agar mereka dapat bersaing. Dan tadi yang seperti Bapak bilang, dia menggunakan strategi yang sama yang Bapak bilang bahwa SDM itu adalah aset. Bahkan si CEO-nya ini ngomong kayak gini Pak waktu ditanya sama jurnalis. Bapak gitu sebagai bos, kalau ada pertanyaan kayak gini, pilih mana? Lebih penting pemilik saham atau yang punya perusahaan atau karyawan, Bapak mau jawab mana? Dan dia jawab, oh itu gampang, saya akan jawab karyawan. Karena kalau perusahaan mengutamakan karyawan akan kerja dengan benar. Kalau karyawan kerja dengan benar, karyawan akan melayani dengan benar. Kalau pelayanan benar, orang akan menggunakan jasa dia kembali. Kalau orang menggunakan jasa dia kembali, pemilik perusahaan akan senang, kata kayak gitu kan. Benar. Nah itu menarik lagi itu. Kenapa Bapak akhirnya bisa punya pemikiran seperti itu tuh kenapa Pak? Saya dulu waktu jadi checker pernah di Lamongan lama juga, terus jadi operasi, terus jadi kepala wilayah. Saya selalu berpikir saya ingin bicara, ingin menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi bahwa karyawan itu disapa juga udah senang loh. Sama atasan. Disapa juga udah senang. Dan nggak ada atasan kalau nggak ada bawahan. Betul. Makanya salah satunya kan saya bicara bahwa atasan itu memberi contoh, merangkul, melindungi, mensupport. Dan saya sampaikan juga bahwa ide-ide itu harus datang dari dalam, bukan dari luar. Ya tadi contoh telur tadi kan, kalau pecah dari dalam akan jadi anak, tapi kalau pecah dari luar akan jadi telur ceplok. Itu salah satunya akan jadi generasi yang terus berkelanjutan, salah satunya. Jadi ide-ide itu akan terus tumbuh, akan terus menjadi menjadi contoh-contoh buat yang lain, bahwa dulu pernah ada seorang seperti ini dan sekarang sampai hari ini masih berjalan ide-ide orang itu, dan ide orang itu memang bermanfaat buat semuanya. Betul. Nah sebenarnya tadi yang Anda baca tadi Pak Teguh yang Anda baca itu, ya memang seperti itu, karena mengelola SDM ya pilih SDM lah, SDM akan menghasilkan pimpinan SDM itu. Bener kan? Betul. Sekarang gini contoh, SDM nggak mungkin jalan sendiri kan, pasti itu kan. Betul. Tapi begitu SDM paham sekali pekerjaannya, tetap akan menghasilkan. Ya kan? Betul. Sekarang contoh, saya punya bawahan, yang bawahan itu tidak perlu terus dipantau, tapi dia bisa jalan sendiri. Ya itu salah satu tadi. Makanya kenapa nggak dari sekarang kita didik orang jadi mandiri, bawahan jadi mandiri, bawahan itu jadi mereka, bawahan itu jadi berpikir positif, bawahan beri contoh seperti itulah. Bawahan itu terus biar merdeka, biar dia berpikir positif, biar dia terhubungan dengan siapapun tuh enjoy, tanpa harus berpikir ada pimpinan saya, ada kagok atau gimana. Jangan dibikin gitulah. Betul. Biar dia merdeka itu pada akhirnya dia akan memberikan ide-ide bagus. Tapi kalau orang nggak merdeka memang bisa bikin ide gitu, orang nggak merdeka. Bisa. Makanya di lapangan itu sudah mulai dirangkul, diangkat, diberi pengarahan, diajak ngobrol lah. Itu salah satunya. Karena apa? Bahwa di lapangan itu panas, jenuh, pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau
dari pimpinan sendiri, dari mulai sekarang tidak merangkul ataupun membimbing ataupun memberi support, kasihan kan. Ini memberi support. Oke. Ini seru sih Pak, karena ya tadi Bapak tuh dari checker ya, jadi Bapak sendiri bisa melihat, merasakan pertama itu ya. Begitu. Oke. Tadi kita udah ngomongin nih Pak soal tantangan yang tadi Bapak bilang soal hal dan segala macam nih. Terus pertanyaan saya akhirnya dengan Bapak ingin merangkul, ingin memajukan divisi lapangan agar bisa melayani yang ideal. Nah, akhirnya definisi pelayanan ideal menurut Pak Yasir itu apa sih? Yang seperti apa? Sebenarnya tadi sudah saya jawab. Sebenarnya kalau ngomong ideal itu sebenarnya itu simpel. Bagaimana kalau ngomong produk kan sama. Oke. Iya kan? Oh, yang jual. Bagaimana cara menjualnya kan? Ya kan, itu salah satunya. Nah, bagaimana keinginan pasar salah satu. Keinginan pasar. Iya kan? Yang kedua, dari efek nyaman, dari efek aman, dari efek bersaing di harga. Itu satu. Dari waktu kita bisa mewujudkan. Itu salah satu kan ngomong pelayanan ideal kan. Sekarang mana sih? Saya pengen tahu yang lebih unggul dari ini yang saya sebutkan tadi. Ada nggak? Ya. Nggak ada. Pokoknya mah kalau ngomong pelayanan ya salah satunya adalah bagaimana sih keinginan pasar. Betul. Iya kan? Betul. Kita harus bisa keinginan pasar sama. Iya harus bisa. Gitu. Oh ya, paham. Iya kan? Iya. Makanya Primasa terus berbenah, diperbaiki. Apa yang jadi target? SDM-nya kan? Betul. Yang jual kan? Iya. Bukan kalau ngomong fasilitas benar. Sekarang kita berbenah karena di kondisi sekarang nggak bisa pakai armada lama atau gimana, nggak bisa kan gitu. Tapi sekarang kita berbenah armada ataupun fasilitas atau gedung atau apapun kita berbenah supaya nyaman. Tapi lebih nyaman lagi untuk menarik peminat, untuk menarik pelanggan kita ya. SDM kita benahi, SDM kita kelola dengan baik. Itu salah satu kunci untuk keberhasilan perusahaan ini, yaitu SDM kita kelola dengan baik. Iya. Saya tadi baru paham kayak semua itu jadi terjawab gitu. Semua yang Pak Yasir tuh bilang itu luar biasa. Karena gini, dengan tadi Bapak bilang bahwa checker itu harus punya kemampuan tadi bilang punya analisis, bisa melihat sensitif seperti itu kan. Dan juga kayak dengan seperti itu berarti mereka yang di lapangan bisa melihat tren pasar. Seperti apa Pak? Yang contoh ini, kenapa Israel maju? Oke. Kenapa Singapura maju kan? Oke. Karena emang Singapura Israel itu sensitif. Iya, sensitif, satu ngerasa terancam. Oh ya. Iya kan? Ya, betul. Kalau dia nggak ngerasa terancam, dia nggak akan berbenah, nggak akan siap-siap terus harus bagus gitu. Nggak akan mikir. Betul. Makanya di situ karena di wilayah dari Israel itu kan orang-orang Arab semua di situ. Coba kalau dia lemah, ya selesai sama orang Arab. Betul. Ya kan? Betul. Coba di Singapura kalau dia lemah, selesai sama orang Melayu semuanya. Tapi dia itu minoritas tapi maju. Karena apa? Dia siap terus. Dia sensitif. Iya kan? Iya, betul. Ya itulah kuncinya. Kalau di lapangan bisa seperti Israel atau Singapura akan maju. Atau kalau gitu lapangan udah digencet terus atau apa mikir masa gitu? Enggak juga sih. Kan gitu. Jadi gini, kalau ngomong sensitif sebenarnya bukan sensitif ataupun merasa terancam tuh bukan suatu yang menakutkan, Oke. Tapi kita kan punya cara. Jadi dari kondisi yang kita lihat, kepedulian itu salah satu bahwa kita siap. Peduli ya. Iya kan? Kalau kita nggak peduli nggak siap kita mah. Iya kan? Iya. Kita peduli setiap ngelihat angkutan non peduli ya non sih pengen tahu. Iya kan? Setiap melihat sampai angkot-angkot yang nggak ada hubungannya juga, maksudnya nggak ada ukurannya beda juga, dia peduli. Diperhatikan angkot ini sampai kemana sih? Terus dari itu siapa sih yang bawa? Sampai seperti itu. Di lapangan di terminal khususnya
Diceker juga harusnya juga untuk memberi informasi di kondisi lapangan untuk membantu keterminalan itu ya seperti itulah. Nggak jadi masalah karena apa, besok dia akan jadi pemimpin kan. Betul. Harus paham sekali wilayah dia kan. Betul. Satu itu harus paham sekali pekerjaan dia dari mulai ujung pemberangkatan dari keterminalan sampai ujung selesai pemberangkatan sampai titik selanjutnya dia paham sekali harus seperti itu kan. Betul. Nah itu salah satunya. Oh, iya Pak. Jadi enggak harus dikencet tapi justru dimerdekakan. Nah dimerdekakan bahwa saya itu diberi tanggung jawab, saya itu harus amanah. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ini baik. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari DM ya Pak ya, dari sosmed yang masuk nanti akan dibacakan oleh Bu Fitri ya. Nanti kalau gitu kita akan kembali ke Kak Fitri. Silakan Kak Fitri untuk bacakan pertanyaan dari DM. Terima kasih Bapak Teguh, obrolannya sangat seru hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak dari penumpang, tapi kita ambil dua dulu saja ya Pak. Untuk yang pertama, kalau ada bus mogok, penanganan lapangan seperti apa sih Pak? Kalau ada bus mogok, penanganan lapangan seperti apa? Betul. Saya sampai lupa cara penanganannya karena nggak pernah mogok. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk saat ini udah karena kita persiapan langsung mobil penumpang dioper, masalah itu sebenarnya. Makanya saya tadi ngomong awalnya, sampai lupa saya cara menangani karena nggak pernah mogok. Jadi strateginya itu justru mencegah bukan mengobati. Nah, mencegah, kita itu mencegah bukan mengobati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang memang menjadi kekecewaan si pelanggan itu. Dari awal kita sudah briefing, pertemuan-pertemuan dengan divisi manapun kita sampaikan, dari divisi lapangan juga menyampaikan juga. Alhamdulillah untuk sekarang yang kita lihat di lapangan untuk kasus-kasus seperti itu sudah jarang sekali kok. Jadi dari pertama atau memang kondisi armada sudah dipastikan dengan sehat ya Pak ya, bisa beroperasi dengan baik. Oke, untuk pertanyaan kedua Pak, ini karena sama-sama di bagian lapangan, banyak yang belum tahu perbedaan pengurus dan checker. Apa sih Pak bedanya pengurus dan checker? Dari tempatnya juga sudah beda ya. Kalau pengurus itu di terminal, kalau checker itu di pos-pos pengecekan. Salah satu dari dulu juga dari tempat sudah beda. Yang kedua, cara kerjanya juga beda. Tapi kalau untuk checker kan nggak ada keterkaitan dengan dinas apapun. Kuncinya ngitung benar, nulis benar, sudah itu kuncinya itu aja. Tapi kalau ngomong kepengurusan itu fleksibel, ada analisa, ada pengendalian di kepengurusan itu. Jadi banyak kerjaan kepengurusan itu dari mulai hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan percepatan waktu, model-model itu banyak sekali lah. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih jadi kalau untuk dari tempat saja sudah beda ya. Kalau yang sering ketemu di terminal itu sudah pasti petugas pengurus. Tapi kalau untuk yang sering kalian temukan di beberapa pos kontrol, pos checker, dan di rest area itu sudah pasti petugas checker ya. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Teguh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fitri atas pertanyaannya. Oke nih Pak, kita udah mulai menuju penghujung acara nih Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, karena tadi kita udah ngobrol seru sih, terutama bahwa justru persaingan SDM itu kan kunci banget ya sekarang ya, terutama pelayanan, bahwa percuma kita bikin materi gimana cara melayani yang bagus kalau SDM-nya justru nggak bagus kan, seperti itu ya. Nah, terus apa nih Pak yang kira-kira menurut Bapak ingin disampaikan kepada bagian lapangan? Ada nggak yang ingin diutarakan? Terima kasih. Kalau saya berpikir bahwa kita itu sekarang di era digitalisasi ya, yang segala sesuatu itu cepat nyampe, cepat tersebar, dan kebaikan apapun, keburukan apapun cepat viral. Betul, itu betul. Nah, salah satunya untuk lapangan, bahwa Anda itu orang-orang yang seharian di lapangan,
harus terus memperlihatkan bahwa Anda itu adalah panjang tangan perusahaan, wakil dari perusahaan, dan mulut perusahaan, mata perusahaan juga. Betul. Salah satunya. Jadi saya akan menyampaikan baik dulu, tidak perlu menunggu orang baik. Itu aja. Serius Pak, itu aja. Oke, kenapa tuh Pak? Kenapa harus baik dulu tuh, kenapa tuh Pak? Karena kalau menunggu orang baik menyakitkan. Orang baik menyakitkan. Iya. Anda berharap bawaan orang itu kan enggak lah. Mending kita baik dulu aja lah. Tidak perlu menunggu orang baik. Karena kalau untuk kondisi sekarang itu perlu berpikir beberapa kali posisi kita seperti apa, kondisi kita seperti apa, dan posisi kita manfaat nggak sih buat orang lain. Makanya saya ngomong baik dulu, tidak perlu nunggu orang baik deh. Jangan nunggu kebaikan orang dulu lah, capek namanya. Capek nunggunya, oke. Nih kalau saya ngobrol sama Pak Istri nih, saya justru apa ya, merasa terinspirasi jadi ya, seperti itu loh Pak. Kayaknya tuh yang dibicarakan tuh selalu yang baik-baik, karena memang itu tadi harapan Bapak bahwa dengan kita berbuat baik, mungkin kita menginspirasi orang untuk menjadi baik juga, begitu ya Pak? Ya gini, karena kita ngeliat gini, kita usia nggak tahu ya. Iya, Harus paham gitu. Ada 3 rahasia yang dari dulu, dari mulai Adam Hawa sampai sekarang belum pernah bisa terjawab. Oke. 1, masalah kita meninggal di usia berapa, Betul. kita nggak tahu. Betul. Meninggal di mana, kita nggak tahu. Oke. Baru melakukan apa, kita nggak tahu. Baru melakukan apa? Iya. Jadi meninggal itu kan karena memang orang itu kadang-kadang karena kebiasaan meninggalnya, pas kebiasaannya buruk, coba pas kita melakukan orang kebiasaannya. Oke, kebiasaan. Contoh yang biasanya melakukan keburukan, nyolong lah begitu. Karena kebiasaan kita nggak tahu bahwa malaikat maut ngintip, kita nggak tahu kan. Oh, oke. Karena makanya saya saat 3 itu satu umur berapa kita nggak tahu. Oke. Di mana kita nggak tahu, dan kebiasaan apa sih yang setiap hari kita kerjakan. Kalau kita biasa baik terus, kan berarti kita mempersiapkan, berarti kan. Oh, oke. Iya, Paham? iya, paham. Ini nih rahasia. Kalau kita tahu besok tanggal sekian ini, bulan sekian ini meninggalnya, ya ini berbuat buruk dulu, nanti pas dekat kita berbuat baik gitu. Iya, benar. Curang hati teman Pak. Nah makanya ini rahasia 3 ini, kenapa kita harus mempersiapkan ya ini. Nah itu deh. Sampai hari ini kita nggak tahu dari 3 rahasia ini. Usia kita nggak tahu, di mana kita nggak tahu, dan baru melakukan perbuatan apa kita nggak tahu. Jadi pada saat meninggalnya itu kita nggak tahu lagi ngapain, Ya. dan itu akan tercermin dari kebiasaan kita sebelumnya, begitu. Nah itu. Oke. Wah, ini seru sih Pak, ini seru. Jadi secara nggak langsung ya saya lihat Pak Yasir ini berusaha untuk membimbing checker, pertama lapangan lah ya, untuk punya akhlak yang baik agar bisa menginspirasi yang baik-baik, sehingga itu pun nanti akan juga berdampak kepada bagaimana mereka melayani penumpang, kayak gitu ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Oke. Ini kita jadi banyak cerita ya kayak gini ya. Oke, nah, coba dong Pak, sedikit terakhir nih Pak, saya penasaran ada cerita apa ya selama jadi checker, ada nggak yang benar-benar apa sih yang bikin Bapak inspirasi yang akhirnya Bapak pegang terus sehingga Bapak akhirnya menjadi seperti ini dan berusaha untuk membuat checker tuh sama kita terinspirasi dengan Bapak. Nih, saya dulu pernah, kenapa saya bisa bertahan sampai hari ini, dan 30 tahun, berarti lebih 30 tahun. Oh, lama juga Pak. Saya itu dulu pernah waktu jadi checker, Oke. saya dulu pun pernah bermasalah, dan saya nggak tahu permasalahannya apa itu, nggak jelas lah itu mah, benar-benar nggak jelas. Dan saya, kenapa saya berani ngadep, kalau saya salah benar-benar saya nggak mungkin berani ngadep ya. Betul. Dulu saya punya pimpinan namanya
Itu jadi pemikiran saya benar-benar. Almarhum sekarang moga-moga husnul khotimah dan Allah merahmati almarhum ya. Nah, waktu dulu saya itu diproses harus menghadap itu kalau ngomong pimpinan tertinggi lah itu mah. Oke. Ya. Saya selama 1 minggu lebih lah, selama 1 minggu dari Jakarta ke Bandung, harus ngadepnya ke Bandung, rumah saya di Jakarta. Oke. Itu dari mulai jam 8 malam sampai subuh jam 4:30 itu tidak diajak ngomong. Tapi Bapak ketemu? Ketemu ngadep-ngadepan, baca koran sampai habis, nonton TV sampai habis, nggak ngajak ngomong sama sekali. Saya itu nunggu, diem saya di kursi itu. Pulang lagi hari pertama, hari kedua sama, ngadep lagi gitu, didiemin, baca koran terus sama seperti itu. Hari ketiga sama, hari keempat sama seperti itu, hari kelima sama seperti itu. Oke. Sampai seminggu lebih saya terakhir ngomong sama kakak saya, nggak kuat, saya mau keluar. Pada akhirnya saya disuruh sama sama kakak saya gini, udah kamu berangkat katanya gitu, kamu baca ayat kursi katanya. Saya dari Jakarta sampai ke Bandung baca ayat kursi saya. Berarti seminggu lebih saya tidak diajak ngomong, enggak. Sampai di mana? Sampai di Bandung saya duduk jam 8, enggak diajak ngomong sama gitu. Habis itu diam sampai subuh. Setelah azan mau salat subuh baru ngomong. Itu seminggu lebih itu. Kamu mau kerja katanya? Mau Pak, sini. Saya baca ayat kursi dari mulai Jakarta sampai ke Bandung di bus itu. Kamu mau kerja? Mau. Udah minta jadwal. Itu, cuman itu bahasanya. Selama seminggu lebih dari jam 8 sampai jam subuh itu. Dan itu yang membuat Bapak akhirnya. Ya, makanya saya ke orang yang menjadi partner kerja saya, itu jadi pemikiran saya bahwa itu adalah harus menjadi pelajaran bahwa enggak semuanya orang itu bisa sekuat itu, bahwa itu harus dirangkul, putusan harus jelas, jangan digantung. Karena Bapak merasakan sakit digantung. Nah, lebih itu salah satunya. Jadi saya sekarang tuh segala sesuatu saya putuskan, saya bela bahwa itu jadi tanggung jawab saya. Makanya harus selesai semuanya. Makanya kenapa Pak Teguh menanyakan kok Pak harus membimbing, harus merangkul, itu jawaban saya. Enggak semuanya kuat kok. Enggak semuanya kuat. Selama 1 minggu lebih dari Jakarta ke Bandung cuman diem, duduk di ruangan. luar biasa perjuangannya Pak. Makanya saya cerita itu semuanya ini baru ini saya ngobrol. Kayak ditonton banyak. Ini saya nggak nyangka Pak, luar biasa. Makanya saya kenapa care ataupun peduli ke orang itu, saya merasakan cukup saya kok. Yang penting itu nggak semuanya nggak bisa kuat seperti itu. Dan saya diberi amanah oleh perusahaan bukan untuk menghukum kok. Saya diberi amanah perusahaan itu untuk merangkul, menjadikan orang itu menjadi baik, untuk menjadikan orang itu bermanfaat, dan untuk menjadikan orang itu punya potensi di perusahaan ini, punya kontribusi di perusahaan ini. Bukan jadi orang yang barisan sakit hati karena pimpinan, bukan, tapi loyalitas karyawan itu benar-benar dirasakan oleh perusahaan, dan perusahaan maju karena karyanya senang. Betul. Itu. Jadi nggak perlu lah kayak gitu-gitu. Nggak. Bukan waktunya, sudah bukan waktunya seperti itu. Sekarang itu banyak orang pintar, banyak orang cerdas, jelas semuanya, hukumannya jelas. Kita kalau kita mau berbuat yang kira-kira kurang ini, harus berpikir berapa kali lah. Betul. Tapi kalau mau berbuat baik, jangan berpikir 2 kali atau 3 kali, langsung saja berbuat baik mah.
refleks saja lah. Betul. Jadi segala sesuatu karena kebiasaan dan sebenarnya. Oke. Wah ini haru ya, karena aduh luar biasa sih Pak. Saya akhirnya jadi paham kenapa berbuat baik selalu menjadi kuncian Bapak, karena ya itu saat kita membiasakan. Karena dulu kan waktu di Ceker saya nggak bisa menyampaikan, waktu jadi operasi saya nggak bisa menyampaikan karena memang ranah saya seperti itu. Dan waktu jadi kepala wilayah cuman lingkup saya aja, saya bikin seperti itu, saya rangkul semuanya. Dimulai dari situ. Iya. Untuk Bapak aja. Iya. Begitu saya dikasih amanah sekarang, kenapa enggak? Sekarang itu lingkup saya besar sekali. Betul. Karena saya cerita sekarang, pertanyaan sedikit aja. Bahwa kalau ngomong kerja kita 80% kita di perusahaan ini, yang 20% di rumah sama tetangga. Kenapa kita nggak ambil yang 80% untuk kebaikan sih? Ya. Ya kan? Betul Pak. Kita di rumah paling tidur karena capek kan? Habis kerja capek tidur, Betul. ketemu anak istri mudah-mudahan gitu kan. Tapi yang 80% kenapa nggak kita ambil untuk kebaikan? Jadi nggak cuma kerja aja. Nah, kita kerja aja kan. Kita kenal dengan siapa, kita ketemu dengan siapa, kita ngobrol dengan siapa. Cukup. Hari ini kita selalu mencatat, kita selalu bicara baik lah. Banyak. Dan kita mengukir sejarah buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Mau ketemu siapapun, mau cerita apapun, bahwa anak saya, keluarga saya paham sekali. Sama yang saya lakukan di rumah dengan di luar seperti itu. Jadi nggak cuma baik di satu sisi Ya. aja, tapi dua-duanya sama. Gitu. Iya, Pak. Wah, luar biasa sih Pak, bener deh ini. Bener-bener. Ya kan bertahan sampai 30 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, dan perusahaan itu umurnya 32 tahun, selisih 2 tahun berarti. Oh, Ya kan? Betul Pak, betul. Iya kan? Betul. Berarti yang ngomong saya, Pak manajer operasional itu kalau ngomong itu perintis dia dikatakanlah generasi hari ini tuh sebenarnya kalau mau ngomong nih, kalau salah boleh dikoreksi lah, generasi emas sebenarnya ini. Yang saat ini bekerja itu generasi emas, sudah merasakan seperti apa dulu kondisi, tapi bisa melampaui. Nah, kenapa kita tidak berpikir besok setelah kita itu orang-orang yang lebih dari kita? Nah itu. Ini Bapak bilang, stoplah kita mikirin diri sendiri, Iya. karena akan ada masa depan yang Ya harus kita gitu. lihat. Ya gitu. Biarlah kalau mau ngomong apapun bahwa kita harus menghadirkan yang baik itu, biar sejarah ada yang cerita, biar bukan kita cerita lagi, biar sejarah. Setelah kan orang menulis buku itu, setelah orangnya nggak ada baru bukunya dibaca. Memang waktu ada orang itu dibaca buku, tapi setelah nggak ada orang itu akan lebih, story-nya itu lebih beda lagi. Setelah orangnya nggak ada, Ada impact-nya. ada impact beda gitu. Oke. Hari ini kita menulis buku, benar ditulis, kasih ada orangnya, kita kadang ngobrol, benar. Tapi begitu sudah tidak ada, begitu dibaca lagi beda. Nah, orangnya udah nggak ada. Historinya beda. Pasti didalami lagi, orangnya sudah nggak ada, pasti dirasakan lagi seperti itu. Gitu yang diperlukan sih itu, historinya. Yang Bapak bilang nanti, jadi dengan histori kita baik, orang pun akan menyampaikan yang baik-baik soal Nah, kita, itu. gitu. Nah itu. Oke, ini amazing banget semuanya. Jujur saya jujur terinspirasi banget sih Pak, karena ya apa yang Bapak usahakan gitu ya Pak, itu memang semuanya diniati dari hal yang baik gitu kan. Ya kebayangkan satu minggu lebih dari Jakarta ke Bandung, dia diajak ngobrol, nunggu dari jam 8 malam sampai subuh. Kebayangkan? Itu saya ngerasain, makanya sekarang saya nggak mau ke orang-orang itu. Kalau saya salah, putuskan langsung, selesai, jangan digantung. Kalau bagus, kalau benar, bela, selesaikan gitu kan. Bahwa perusahaan ini butuh orang-orang yang benar punya kepastian. Dan jangan, kan saya begitu, jangan karena ini orang kerjanya bagus, cuman karena tidak cocok aja kita jadi beda, jangan seperti itulah. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Saya berpikir gini, janganlah engkau berlaku tidak adil karena beda
beda Pandangan, pemikiran. beda pandangan. Heeh. Ya. Padahal dia baik padahal teh gitu. Gitu. Harus fair lah. Ya. Itu baik. Oke, ini satu luar biasa ya ini. Pak, aduh, ini memang waktu kita memang terbatas ya Pak ya. Terima kasih. Tapi ya, saya jujur terima kasih banyak. Saya, orang-orang yang ada di ruangan ini, mungkin juga penonton, akhirnya saya harap kita semua terinspirasi dari Pak Yasir bagaimana untuk menjadi seorang yang memberi pelayanan yang baik itu dimulai dari kebaikan diri sendiri itu yang menghasilkan inspirasi untuk orang lain juga, sehingga nanti kedepannya kita mempersiapkan untuk orang di masa depan dan juga orang akan ngomongin kita yang baik-baik seperti itu ya Pak ya. Gitu. Oke, ini luar biasa banget Pak Yasir, terima kasih banyak atas waktunya. Jujur saya sangat senang bisa ngobrol dengan Pak Yasir seperti Terima ini. kasih Pak Teguh. Dan saya kesempatan ini saya anggap sebagai pembicaraan yang memang bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Itu salah satunya. Yang kedua, apapun yang kita bicarakan adalah hal-hal yang memang menjadi penyemangat buat semua yang di lapangan gitu. Siap, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yasir. Ini akan langsung saya kembalikan ke Kak Fitri. Boleh silakan Kak Fitri. Saya ingin sedikit menyimpulkan tentang pembahasan hari ini. Yang pertama, perusahaan menerapkan loyalitas, kemampuan, dan akhlak. Sudah pasti bagi kami manusia wajib memiliki akhlak yang baik, terutama untuk karyawan dan bagian checker. Checker diibaratkan akmil dan garda terdepan ya. Orang-orang di lapangan paham sekali dengan pelayanan, jadi utama wajib memiliki akhlak yang baik, membimbing, memberikan pelayanan dan melayani yang baik untuk para penumpang. Begitupun untuk apresiasi penghargaan untuk karyawan yang memiliki penilaian untuk ke atas untuk karyawan yang berprestasi. Dan yang pastinya semoga kami bisa terus memberikan pelayanan yang nyaman untuk para pelanggan. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan host yang hebat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk para penumpang dan yang sudah menonton di live hari ini. Terima kasih untuk Bapak Yasir selaku manajer pengendali lapangan dan keamanan yang sudah mengikuti live hari ini ya Pak. Baik, waktunya sudah selesai. Saya Safitri pamit undur diri. Terima kasih.